tersenyum melihat Kang Maru. Namun saat melihat Kang Maru memarahi pria yang menculiknya, dia memarahi Kang Maru karena dia beranggapan kalau pria itu memang abangnya Kang Maru. Abang Jahe datang menemui adiknya. Dia mengatakan bahwa dia gagal menculik Enggi. Pria itu ingin meminta imbalan kepadanya. Namun Jahe tidak mau memberikannya. Pria itu mengancam akan memberitahu semua orang bahwa Enggi masih hidup. Karena sakit hati, Jahe memanggil polisi untuk menangkap abangnya itu. Tapi pria itu berhasil melarikan diri. Karena sakit hati akan perbuatan adiknya, dia memutuskan untuk bergabung bersama Kang Maru saja. Jahe mengadakan rapat agar dirinya menjadi direktur di perusahaan itu. Dengan alasan perusahaan mengalami banyak kerugian karena Enggi tidak kembali. Banyak yang tidak setuju dengan hal itu. Namun Jahe memperlihatkan sebuah video tentang Enggi yang sedang bersantai di luar sana. Dia mengatakan kalau Enggi tidak peduli lagi dengan perusahaan ini. Kang Maru dan keluarganya pindah dari rumah itu. Tentu saja dia membawa Enggi. Jahe datang ke rumah Kang Maru, namun ternyata rumah itu sudah kosong. Jahe memberikan kata sambutan untuk acara pengangkatannya sebagai direktur tetap perusahaan itu. Namun, saat acara itu berlangsung, tiba-tiba Enggi datang dan mengejutkan semua orang termasuk Jahe. Wanita itu berpura-pura bahagia melihat Enggi yang kembali. Enggi naik untuk memberikan kata sambutan. Dia mengatakan dia sengaja bersembunyi selama ini untuk alasan kesehatan. Dia mengatakan kalau dia belum bisa kembali bekerja seperti biasanya. Akan tetapi, dia sudah menunjuk seseorang untuk mewakilinya. Dan orang itu adalah Kang Maru. Melihat hal itu, Jahe sangat terkejut. Namun Enggi memperkenalkan kepada semua orang bahwa Kang Maru adalah tunangannya. Mendengar hal itu membuat Jahe sangat kecewa. Ternyata itu semua adalah rencana pengacara Park yang mengatakan agar Kang Maru berpura-pura menjadi tunangan Enggi. Dan mereka juga sudah mengajarkan Enggi tentang apa yang harus dikatakan di acara tersebut. Jahe mengundang Enggi dan Kang Maru ke rumah untuk makan malam. Namun, Jahe mengatakan kalau Enggi bersalah karena saat ayahnya meninggal, dia malah pergi bersama seorang pria. Enggi merasa bersalah dan dia ingin melihat ruang kerja ayahnya. Namun Enggi menanyakan di mana ruangan kerja itu. Hal itu membuat Jahe merasa aneh. Untung saja, Kang Maru mengatakan kalau mungkin saja Jahe sudah merubah ruangan itu. Enggi pergi ke ruangan kerja itu. Kemudian terjadi perdebatan antara Kang Maru dengan Jahe. Kang Maru mengatakan kalau sebaiknya Jahe pergi saja dari sini karena itu semua bukan miliknya. Namun Jahe mengatakan kalau ini semua adalah miliknya. Pengacaraan datang ke rumah sekretaris Enggi dan dia mengambil beberapa barang milik Enggi. Di sana dia menemukan sebuah buku catatan yang berisi tulisan Enggi. Namun, ada yang aneh dengan tulisan itu. Karena tulisan itu seperti tulisan anak kecil yang baru belajar menulis. Saat di kantor, pengacaraan bertemu dengan Enggi. Lalu dia ingin berbicara berdua saja dengan Enggi. Di kafe, pengacaraan bertanya kepada Enggi apakah buku ini miliknya. Pengacaraan curiga kalau ada hal yang disembunyikan Enggi. Lalu dia meminta Enggi untuk menulis namanya di sana. Dengan ragu, Enggi menulis di sana. Namun yang ditulis bukanlah nama pengacaraan. Di sana dia menulis kalau pengacaraan adalah orang jahat. Pengacaraan gagal mendapatkan informasi dari Enggi. Enggi mulai teringat tentang siapa pengacaraan itu. Enggi pergi ke rumahnya sendirian. Di sana, dia bertemu dengan adik tirinya. Saat Jahe pulang, dia terkejut melihat Enggi yang berada di sana. Saat makan malam, Jahe merasa ada yang aneh dengan Enggi. Karena dia memakan makanan yang dulu dia tidak suka. Lihat hal itu, Jahe menyuruh asisten rumah tangga mereka untuk menghidangkan makanan yang membuat Enggi alergi. Untuk mengetahui apakah ada yang aneh dengan wanita itu. Untung saja saat Enggi akan memakan makanan itu,
Kang Maru datang menjemputnya. Saat Jahe mengurus anaknya, asisten rumah tangga mengatakan kalau Enggi terlihat seperti orang yang berbeda karena dia tidak marah saat dihidangkan makanan yang membuatnya alergi. Menyadari hal itu, Kang Maru membawa Enggi pergi dari tempat itu dengan meninggalkan sebuah pesan yang mengatakan terima kasih atas hidangan yang membuatnya alergi. Jahe datang ke rumah Enggi. Dia mengatakan kalau Kang Maru sengaja mendekati Enggi karena suatu alasan. Mendengar hal itu, membuat ingatan Enggi tentang siapa sebenarnya Kang Maru kembali, dan hal itu membuatnya pingsan sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, dia pergi keluar rumah sakit dan duduk di bangku taman. Menyadari Enggi sudah tidak ada, Kang Maru mencarinya dan menemukannya sudah tertidur di bangku itu. Namun, saat bangun, Enggi tidak mengenali dirinya.